Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Faridina Sabila, mahasiswa akuntansi syariah UIN Raden Massaid Surakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sudah meluangkan siangnya untuk diwawancarai hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Ahmad Hafid, dosen UIN Raden Massaid Surakarta. Kebetulan sehari-hari saya jadi pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Romi Warsito UIN Raden Massaid Surakarta. Saya kebetulan juga anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo. Ada apa? Di sini saya mau sedikit berbincang-bincang mengenai moderasi beragama ya Pak. Oke, pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang moderasi beragama? Bapak tuh moderasi beragama itu seperti apa? Kan begini konsepnya. Ketika seseorang itu punya agama, maka dia punya misi untuk mengembangkan agamanya itu, baik di dalam praktek keseharian maupun di dalam mengembangkan populasi. Jadi kalau kamu punya agama itu pengen nyari temen, ada orang lain yang bisa ikut agama kita. Atau minimal yang kedua, orang lain ikut apa yang kita lakukan. Dalam konteks itu sering kemudian menghadirkan semacam resiko dari interaksi dengan orang lain. Ketika misi itu dilakukan dengan ofensif, terbuka dan menyerang, maka itu berpotensi mengganggu orang lain. Nah, pada saat itulah rumusan moderasi beragama itu dibutuhkan. Apalagi Indonesia yang mengenal pengakuan terhadap agama-agama resmi. Jadi jika ini tidak dikonsepkan, itu kemudian dikhawatirkan kelak di kemudian hari akan timbul konflik di antara umat beragama, bahkan konflik di internal umat beragama. Jadi moderasi beragama adalah sebuah konsep untuk mendapatkan rumusan yang moderat. Moderat itu tengah-tengah, netral, objektif, dan itu dapat digunakan sebagai ukuran cara beragama kita itu berpotensi untuk membuat kebaikan atau beresiko untuk melahirkan kerusakan. Itu. Jadi saya kira memang moderasi beragama itu tafsir. Kalau agama itu sudah moderat, apapun agamanya itu sudah dikonsepkan moderat. Kenapa begitu? Karena sebetulnya syariat itu kan tawaran untuk manusia. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang pengen iman ya imanlah, yang pengen kafir kafirlah. Itu pilihan dan ujian manusia. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu silahkan jalankan agamamu dan aku berada di agamaku. Atau lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, kami dengan apa yang kami amalkan dan kamu boleh mengamalkan apa yang selama ini menjadi amal. Penghargaan, toleransi, dan pemahaman satu sama lain. Itu konsep moderasi.
Kan tadi kan berarti moderasi konsep untuk mendapatkan rumusan yang moderat atau tengah-tengah gitu. Ya, Nah, jadi menurut Bapak batasan seseorang dianggap sudah berlebihan atau terlalu bebas itu gimana, Pak? berlebihan itu kan selama ini kita biasa sebut dengan istilah ekstrim. Iya. Dan ekstrim itu pasti ada dua sudut atau dua kutub. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, gitu ya. Nah, ekstrim kanan itu kemudian disebut sebagai fanatik. Ekstrim kanan itu disebut sebagai fanatik, dan itu beresiko juga. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah tasyadud. Ya, tasyadud. Apa resikonya? Resikonya adalah dia merasa menang sendiri. Salah satu indikatornya. Yang kedua, orang lain salah semua kecuali yang menurut seperti yang dia lakukan. Yang ketiga, dia akan menggunakan kekuatan sebisa mungkin untuk memaksakan kebenarannya kepada orang lain. Nah, ekstrim ini yang kemudian dilarang, gitu ya. Jadi gitu. Kemudian yang kedua, ekstrim kiri. Apa itu ekstrim kiri? Saking terbukanya kemudian menganggap semua agama benar. Seakan-akan nggak ada batas benar salahnya syariat. Gitu. Atau kemudian mencampur adukkan ajaran agama satu dengan ajaran agama yang lain. Atau yang ketiga, menambahkan urusan-urusan di luar agama di dalam agama. Itu kemudian biasanya kita sebut dengan liberalisme. Nah, batasnya itu. Jadi kalau kita beragama dengan penuh keyakinan, ya jangan memaksakan kepada orang lain. Akan tetapi kalau kita mengerti agamanya orang lain, ya jangan kemudian kita itu masuk ke bordernya mereka, atau mereka kita bawa masuk ke bordernya kita. Kalau itu yang terjadi, itu berarti sudah pelanggaran. Jadi ekstremisme dan liberalisme itu musuh moderasi. Okay. Kalau misalnya di pengalaman Bapak, apakah pernah terjadi perbedaan pandangan gitu di lingkungan Bapak? Sebetulnya bukan hanya sekedar perbedaan pandangan, ya dari dulu perbedaan pandangan itu kan ada di internal umat beragama sendiri di Islam. Cara beribadah itu kan beraneka ragam. Tarawih ada yang 8, ada yang 20, ada yang tidak tarawih. Iya. Saya ajak yang 36 seperti orang Madinah masa lalu, nggak ada yang mau. Madinah sekarang saja pada nggak mau 36. Jadi 36 itu sekedar cerita dari mazhab Imam Malik tentang Madinah. Itu satu. Yang kedua, penerimaan hadirnya rumah ibadah, terutama oleh minoritas. Ini sering menimbulkan ketegangan. Kita beberapa waktu lalu menangani dan memfasilitasi ini dengan sangat susah payah. Mendirikan rumah ibadah itu kan layanan konstitusional negara kepada pemeluk agama resmi. Jadi kalau agama itu sudah diterima oleh negara, maka resikonya negara harus melindungi komunitas agama itu mendirikan tempat ibadah. Dengan berbagai macam syarat yang dituliskan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Ada SKB-nya, surat keputusan bersama menteri dan lain sebagainya. Sehingga ada batas minimal populasi yang diizinkan untuk mendirikan rumah ibadah. Jika itu tercapai, maka itu diizinkan. Ada batas toleransi masyarakat yang akan ditempati rumah ibadah yang baru itu, yang juga harus dipenuhi dalam proses verifikasi. Jika itu dipenuhi, maka dia boleh mendapatkan layanan konstitusional warga negara untuk mendirikan rumah ibadah. Ada banyak konflik-konflik yang seperti itu. Dari dulu kita jalankan. Akan tetapi saya tidak suka melihat sisi ketegangan dan konfliknya. Saya justru suka seperti yang dilakukan oleh FKUB Kabupaten Sukoharjo sedang menginisiasi kawasan rural yang beraneka ragam agama itu dalam bentuk desa rukun. Desa rukun. Jadi ada desa kerukunan yang dibangun.
kita punya di Kecamatan Tawangsari itu Desa Kateguhan gitu. Kemudian kemarin yang ada diinisiasi di Kecamatan Kartosuro itu Desa Gebyo, itu sedang kita ikhtiarkan untuk menjadi ya semacam miniatur komunitas kerukunan yang kemudian bisa kita rekam pola hidup dan pola relasinya satu sama lain. Jadi saya lebih suka berpikir positif bahwa keragaman itu ternyata bisa kita jaga, keragaman itu ternyata tidak sulit untuk difasilitasi. Dan dengan cara itu insya Allah saling mengerti dan tidak berkonflik. Itu bisa kita ikhtiarkan terus-menerus. Apalagi. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana moderasi beragama itu memandang tradisi atau budaya lokal yang sudah ada di masyarakat? Nah, ini diantara yang kemudian harus dikaji terus-menerus ya. Kita sering ketika melakukan memahami agama itu seakan-akan surga itu hanya ada di dalam kitab suci. Tidak ada keselamatan di luar gereja, ada doktrin-doktrin seperti itu. Saya kira ini harus kita reinterpretasi bahwa kita sudah diajarkan oleh para ulama kita masa lalu untuk mengakui eksistensi kearifan-kearifan yang dimiliki oleh masyarakat beragama. Ada kalanya hukum yang kita pegang itu ketika berlaku sebagai mainstream itu kemudian menimbulkan resiko terhadap keberadaan marginal. Artinya kebenaran mainstream ini sering tidak sanggup melindungi marginalitas. Marginal itu yang pinggiran, yang serpihan, yang kecil, yang itu membutuhkan perlakuan khusus. Nah, maka kemudian di dalam kitab usul fikih itu diperkenalkan metode istihsan. Meskipun kebenaran umumnya adalah ini, jika ada kebenaran parsial yang sifatnya marginal, maka dia tetap harus mendapatkan keadilan. Nah, modelnya begitu. Bagaimana dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat lokal di setiap tempat? Apakah bisa diterima dalam konteks moderasi? Selama itu tidak bertentangan dengan syariat secara terang-terangan, maka tidak ada masalah. Artinya begini, bertentangan dengan syariat itu ya betul-betul dia melawan hukumnya syariat atau kemudian dia mengganggu keyakinan yang peluk oleh umat beragama. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, itu akan menimbulkan konflik sosial. Nah, itu juga penting. Jadi lagi-lagi di dalam metode kajian hukum Islam itu kita mengenal al-adatu muhakkamah. Yang namanya adat itu bisa berlaku menjadi hukum. Artinya agama Islam terutama itu mengakomodir kebudayaan itu sebagai faktor berlakunya hukum baru di luar mainstream Al-Quran dan hadis. Nah, gitu. Nah, tergantung cara kita saja menafsirkan itu semua. Yang penting koridornya tadi tidak ekstrim, tidak liberal. Kutub kanan dan kutub kiri ini jangan terlalu disentuh. Beradalah di jalur tengah. Khairul umuri awsatuha. Yang terbaik dari perkara itu adalah tengah-tengah. Nah, kira-kira begitu. Mungkin cukup Bapak. Sudah cukup. Berbincang-bincangnya sudah cukup. Oke. Terima kasih. Oke. Menambah insight baru. Betul. Terus belajar, jangan berhenti, terutama tentang perspektif keagamaan. Kita harus open mind, harus dengan kepala terbuka dan pandangan yang luas, sehingga agama itu memberi ruang inspirasi yang kuat untuk perubahan masyarakat.